ikut ya seminar mengenai cara mendidik anak ya. Sekarang sudah banyak ditawarkan baik dari sekolah maupun dari komunitas-komunitas. Saya sering mendengar pembicara seminar itu bilang kita orang tua tuh jangan memaksakan anak kita itu mau kuliah apa. Which is saya fully agree. Saya setuju banget. Kita jangan paksain. Saya sebenarnya juga punya keinginan pribadi, pengen anak saya jadinya dokter gitu ya. Karena di keluarga saya nggak ada yang dokter, di keluarga besar, jadi pingin gitu. Tapi saya juga sadar betul bahwa ya kita nggak boleh mengarahkan, memaksa anak kita mau kuliahnya apa gitu. Harus kita hanya mengarahkan mereka sesuai dengan bakat mereka. Untuk memilih jurusan-jurusan yang mereka sukai sesuai minat mereka, tapi juga jurusan ini memang dibutuhkan di masa depan. Nah, setelah mendengar seminar itu, terus para orang tua kadang-kadang ini, termasuk saya ya, kadang-kadang ada jadi bingung juga. Nah ini real story nih ya teman-teman semua Bapak Ibu. Ada yang nanya sama saya, Phil, saya sih mau ya ngarahin anak saya ke jurusan-jurusan yang bagus, yang populer, yang masa depannya oke banget gitu. Sesuai dengan minat anak saya. Cuma saya sendiri kurang tahu gitu. Jurusan-jurusan yang kekinian itu saya nggak tahu gitu. Jadi gimana dong ya saya ngarahinnya? Gimana ngarahin kalau arahnya aja nggak tahu gitu ya. Gimana kita mau kasih input ke anak kita kalau kita aja bingung, kita mau ngomongnya apa gitu, inputnya apa. Ada lagi situasi yang lain yang dihadapi banyak orang tua, itu anaknya sudah mau masuk kuliah gitu ya, ditanya, ini orang tua yang baik nih, dia justru nanya ya, anaknya mau kuliah apa, nggak maksa gitu ya. Tapi ditanya ke anaknya jawab, terserah mama deh, terserah papa deh, yang penting yang bagus mama papa yang pilihin aja. Lah kita yang jadi, saya kalau jadi mamanya juga bingung ya, ini anaknya yang mau kuliah tapi saya mamanya yang ditanya gitu ya, atau papanya yang ditanya. Mana zaman itu kan juga sudah berubah ya. Nah mungkin saja ada juga di sini yang ngalamin hal-hal seperti itu gitu ya. Yang jujur ya kita pingin sekali mengarahkan anak kita untuk memilih yang benar, punya prospek karir yang bagus, masa depannya baik gitu. Tapi kita juga nggak tahu mesti bagaimana. So di sini saya bisa bilang Bapak Ibu teman-teman, don't worry, saya jamin you are not alone. Makanya kita bisa berkumpul di sore hari ini. Nah, saya pingin betul gitu, kami yang ada di dunia pendidikan itu bisa membantu para orang tua untuk membantu anaknya sendiri memilih jurusan yang tepat, yang prospeknya bagus, yang jurusannya kekinian di zaman sekarang, bukan di zaman saya, zaman kuda gigit besi gitu ya istilahnya. Nah, zaman sekarang ini kita dengar bahwa zaman ini adalah zaman digital, zaman era disrupsi, era industri 4.0. Ya, ini sering banget kita dengar. Dan tentu kita sangat sadari kompetensi atau skill set yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu sudah jauh berbeda dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh kita waktu zamannya kita. Nah di sini saya mau share sedikit, bukan untuk membahas sampai detail karena kita punya 3 narasumber yang ahlinya ya. Tapi saya mau kasih lihat di sini skill set atau kompetensi yang dibutuhkan itu benar-benar berubah terus-menerus. Nah, the World Economic Forum itu ada mempublish top 10 skills yang perlu dimiliki oleh tenaga-tenaga kerja muda dalam rentang waktu 5 tahun. Nah ini mungkin saya boleh minta tolong teknisi menampilkan PowerPoint-nya ya. Ini nggak panjang, hanya ada 2. Nah di sini kita lihat ya, ini sudah mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah pada lihat di tahun 2015 saja contohnya. Ya ini perbandingan top 10 skills yang dirilis oleh World Economic Forum
mengenai yang harus dimiliki oleh anak muda atau tenaga kerja pada kisaran tahun tersebut. Kita lihat di sini 2015 ke 2020 ya, itu skill setnya sudah berbeda. Creativity di tahun 2015 itu masuk dalam top 10 tapi di urutan ke-10 dalam jangka waktu 5 tahun. Creativity itu naik ke nomor 3 yang terpenting. Skill set yang terpenting nomor 3 di tahun 2020, which is buktinya sudah kita lihat di mana-mana sekarang. Kita melihat bidang-bidang pekerjaan atau the job positions yang kita nggak pernah kepikir gitu ya akan booming, itu sekarang wow. YouTuber, professional gamer, influencer di social media, Instagram, TikTok sekarang luar biasa. Dan kita tahu penghasilan di bidang itu juga sangat tinggi. Kenapa? Karena kreativitaslah yang dihargai. Karena kreativitaslah itu yang bukan hanya technical skill, bukan hanya hard skill, tapi creativity itu dihargai. Nah, slide berikutnya tolong. Nah, World Economic Forum juga memprediksi top 10 skill yang dibutuhkan di tahun 2025 dan 2030. Ini kalau kita lihat sudah berbeda lagi. Jadi memang kita orang tua tidak bisa mengarahkan anak-anak kita hanya berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. What worked for us in the past will not always work for our children in the future. Yang akan mereka baru mulai bekerja mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Sementara dunia berubah begitu sangat cepat. Nah, kami di SGU juga sangat-sangat mengerti mengenai, sangat sadar gitu ya, ini dunia cepat banget ya berubahnya. So that's why kita pun mengubah kurikulum, isi kurikulum kita pun itu juga secara berkala. Paling sedikit 5 tahun sekali kita udah ubah, 4 sampai 5 tahun itu kita ubah kurikulum kita untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman supaya tidak outdated gitu ya. Dan semua mahasiswa contohnya saja yang kita wajibkan adalah semua mahasiswa mau dia di jurusan komunikasi, jurusan mechatronics, jurusan food technology, apapun itu semua harus belajar mengenai digital citizenship, so literasi digital. Mengenai tentang sistem IT, sistem informasi dan aplikasi yang dipakai di sektor industri sesuai jurusannya. Jadi kita mencoba memastikan keahlian mereka yang punyai adalah state of the art. Dengan cara apa? Kita mewajibkan seluruh mahasiswa itu harus ikut sertifikasi kompetensi dari industri. Supaya jangan nanti dia lulus, ilmunya udah lewat gitu ya, yang dipakai di industri udah berkembang lebih daripada itu. Nah, contohnya di jurusan mekatronik kami bekerja sama dengan Siemens, jadi harus mengambil sertifikasi kompetensi dari Siemens. Itu hanya contoh kecil. So, hari ini saya sungguh-sungguh berharap dan saya senang gitu ya, di webinar ini ada beberapa ahli yang akan membantu mencerahkan kegalauan kita nih Bapak Ibu ya, termasuk saya ya. Ada Ibu Cassandra Putranto dari psikolog, ada Bapak Muhyudi perwakilan dari industri United Tractor School, juga Bapak Rizky Adam kolega saya dari akademisi sebagai dosen. Nah, pastinya bincang-bincang hari ini saya percaya akan berguna, akan seru juga karena dibantu oleh moderator kita Mbak Valencia. Terima kasih buat seluruh narasumber dan juga Mbak Valencia yang sudah mau memoderate kita semua di sini. Baik. So saya berharap acara ini sungguh-sungguh bisa mencerahkan pandangan kita gitu ya, membuka wawasan supaya demi kebaikan dan masa depan anak-anak kita semua. Saya percaya semua orang tua di sini very passionate, very willing mengarahkan anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Kemana kita mesti arahkan mereka? Let us hear dari para narasumber hari ini. Terima kasih. Wish us all an insightful webinar. Saya kembalikan kepada Mbak Valencia. Thank you all.
Baik, terima kasih Bu Fili untuk pemaparannya, luar biasa. Nah, seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir ini yang bergabung semakin banyak. Kalau tadi sekitar 40, sekarang sudah sampai 77 partisipan. Kita masih tunggu yang mau bergabung lagi. Tadi Bu Fili juga sudah cerita terkait dengan latar belakang digelarnya webinar ini. Ternyata ini penting sekali karena sekarang zaman terus berubah, tentu kebutuhan terkait dengan pendidikan khususnya ini juga harus menyesuaikan diri. Apalagi yang hadir di sini mungkin ada guru, ada bapak ibu orang tua siswa yang akan menjadi mahasiswa, dan juga pasti ada calon mahasiswa yang join di webinar kita kali ini. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dari Ibu Fili terkait dengan bagaimana perubahan itu terjadi cukup pesat dan kita harus menyesuaikan. Tentu pilihan dari orang tua yang pastinya sayang sama anaknya harus mendapatkan pilihan yang terbaik anak-anaknya sebelum masuk ke perguruan tinggi. Ini kita akan bahas lebih lanjut dengan 3 narasumber kita yang akan memberikan pemaparan dalam webinar kita kali ini. Untuk pemapar pertama kita akan undang Ibu Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik. Nah, dalam setiap sesi bagi narasumber ini akan diberikan waktu 15 menit bagi setiap narasumber. Nanti di 1 menit terakhir saya minta izin, nanti saya akan ingatkan kalau waktunya sisa 1 menit. Jadi kita bisa menjaga supaya nanti kita tidak overtime dalam webinar kali ini. Langsung saja kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Cassandra. Ibu Cassandra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Valencia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kepada seluruh peserta Zoom pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Filiana dan juga seluruh staf dan sivitas akademika dari SGU yang sudah mengundang saya. Saya sangat antusias dan senang sekali bisa berada bersama Anda sekalian. Mohon izin saya akan share screen di sini. Semoga sudah terlihat ya. Mari kita mulai. Jadi memang topiknya memang jurusan populer di dunia dan prospek karir di masa depan. Yang jelas memang betul sekali tadi kata Ibu Filiana bahwa kita jangan memaksakan, mengarahkan boleh tapi jangan memaksakan. Nah sementara ternyata anak kita punya karakteristik tersendiri, punya kekuatan tersendiri, punya kelemahan yang tentu saja harus kita perhatikan. Yang jelas masa depan yang cerah adalah impian setiap orang tua. Kita ingin anak-anak kita berada di barisan yang betul-betul mendapatkan masa depan yang cerah, meraih mimpi mereka. Tapi apa selanjutnya setelah lulus kuliah nih? Kebanyakan memang masih bingung ya melanjutkan kuliah kemana. Ada yang mungkin udah bosen nggak mau sekolah lagi, tapi mungkin mau buka usaha aja, atau malah bisa jadi pengangguran. Yang jelas ada pepatah juga yang mengatakan pendidikan adalah eskalator dalam kehidupan. Jadi untuk kita bisa mendapatkan tingkat yang lebih tinggi tentu harus melalui pendidikan. Nah itu alasannya mengapa banyak universitas tentu saja mewakili dunia pendidikan menyediakan banyak sekali jurusan-jurusan yang diharapkan bisa menjadi pilihan para orang tua dan tentu saja para lulusan sekolah ya. Nah yang tentu harus kita juga perhatikan dari sisi psikologis ini sangat penting, terutama dari background saya sebagai psikolog klinis forensik banyak sekali yang terkait juga masalah dengan kondisi ini. Ada yang mungkin salah jurusan, sudah ambil sekolah tapi terus kemudian tidak cocok, kemudian pindah lagi, atau mungkin malah jadi gagal, atau bahkan kemudian ada masalah-masalah lain gitu, ada bahkan sampai kena masalah hukum gitu. Ya yang jelas kita harus lihat sekarang ini di Indonesia, sektor formal itu menyerap 42,1 juta tenaga kerja dari total angkatan kerja sebanyak 120 juta. Nah, yang menyerap lebih banyak justru sektor informal. Bagaimana kita bersaing di sektor formal kalau ternyata anak-anak kita nanti mau bekerja di sektor formal atau mungkin mau menciptakan lapangan pekerjaan. Nah yang jelas di Agustus tahun 2016 saja 7,03 juta orang berada dalam kondisi pengangguran terbuka. Sekali lagi pendidikan adalah eskalator di dalam
dunia atau dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf hidup, tingkat kehidupan, tentu dengan pendidikan. Nah, sementara tantangan dunia kerja saat ini dan usaha sangat luar biasa bersaing, terutama tadi juga sudah disebutkan ada revolusi industri 4.0, ada digitalisasi, ada kebutuhan untuk soft skill, kreativitas, tadi juga sudah disebutkan dan kita seringkali mendengar ada left brain functions, right brain functions, yang kalau anak-anak saja sudah bisa berkata, oh maaf ya mam, aku bukan left brainers, I'm so sorry, I'm right brainers. Ya, mereka udah bisa bilang gitu kalau lagi ngeles ya, saya nggak bisa ngerjain yang analitik, yang logik, aku bisanya yang seni-seni. Gitu. Tapi kembali lagi, sebenarnya masalah left brain dan right brain ini kan sebenarnya tidak menjadi penentu, mau dimanapun, bahkan ada yang sebenarnya kuat di keduanya, baik left ataupun right gitu. Nah, yang jelas, nah kalau kita lihat di dunia sekarang yang terkini ya, salah satunya ini sudah menjadi Menteri Pendidikan gitu. Lulusannya adalah lulusan sekolah yang tentu saja diakui tidak hanya di Indonesia dan di dunia, dan oleh karena itu kita tentu berharap bahwa apabila kita bisa mengirimkan anak kita ke luar negeri tentu akan sangat luar biasa. Tapi kalau kita bisa menghadirkan yang dari luar negeri ada di Indonesia, tentu akan sangat menarik ya. Bagaimana lulusan-lulusan ini, apalagi kalau sekolahnya di Indonesia, ternyata juga bisa bersaing dan bisa menghasilkan ide-ide yang sangat luar biasa dan nanti bisa membantu perekonomian negara. Nah, kalau tadi ada terobosannya inovasi dunia transportasi. Nah, ini juga nih ada inovasi yang sebenarnya dibuat oleh orang muda juga. Bagaimana industri pariwisata, kemudian perhotelan dan lain sebagainya mendapatkan inovasi-inovasi. Dan ini tidak hanya di dunia transportasi, pariwisata, tapi ada lagi di dunia lain karena anak-anak muda tuh berusaha untuk mengerahkan kapasitas sumber daya manusia mereka juga di Indonesia ini untuk bisa menemukan ide produk, lalu kemudian mungkin kita mempelajari dengan detail, kemudian kita meningkatkan, membuat prototipe dan lain sebagainya sampai kita bisa mencari co-founder, investor dan seterusnya. Ini semua dunia bisnis ya, dunia investasi yang tentu saja harus dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, sebagaimana tadi ini juga bagaimana anak-anak kita bisa punya pilihan terhadap jurusan-jurusan itu kan beda sekali ya dengan yang dulu mungkin cukup standar begitu ya. Yang jelas sebelum kita masuk ke jenis-jenis jurusannya, tentu kita harus punya persiapan diri. Nah, karena apa? Karena jangan sampai kita sudah siapkan alternatifnya banyak, terus anak-anaknya bilang, nggak tahu, lihat kiri, lihat dari kanan, teman-temannya di mana, ikut aja teman. Padahal belum tentu temannya sama, belum tentu dirinya sama dengan teman-temannya, kan gitu ya. Nah, yang jelas tentu saja persiapan ini berupa tangga, berupa tahapan yang harus kita lalui, mulai dari mengerahkan, memusatkan perhatian pada soft skill-nya. Karena keberhasilan di dunia pendidikan tidak hanya masalah kemampuan belajarnya, tetapi juga kemampuan untuk berelasi, emosi, melatih kerjasama, kolaborasi, dan lain sebagainya, tetap juga mendahulukan sisi kemanusiaan juga, dan tentu saja ada keberanian untuk bisa melakukan terobosan-terobosan dan pembelajaran melalui keterampilan untuk digital. Mereka yang memiliki digital literasi lebih tinggi, biasanya mereka lebih cepat untuk menangkap dan mengikuti, karena mengikuti atau mempelajari sesuatu itu tidak mudah ya, apalagi kalau orang yang mungkin sudah ada usia gitu kan, disuruh mempelajari tentang digital atau information technology itu pasti akan butuh waktu cukup lama. Tapi untuk yang remaja-remaja ini sendiri, tidak berarti begitu mereka beremaja berarti mereka langsung bisa. Ada pernah juga yang mengatakan, kalau ahli bilang itu kalau ibaratnya kalau bayi atau anak balita gitu ya, begitu dikasih handphone, kalau kita mesti baca manualnya, tapi kalau mereka begitu cuma dicium dikit aja mereka kayaknya udah langsung bisa tuh semuanya. Tapi sebenarnya ternyata tidak begitu ya, karena
itu tetap harus dikuasai, harus dipelajari. Saya banyak sekali bertemu dengan para generasi muda yang ternyata tidak memiliki digital literasi yang cukup, sehingga akhirnya mereka juga tidak tergerak atau tidak mampu menggunakan teknologi yang ada. Kemudian yang paling penting adalah ketangguhan, karena untuk bisa belajar dimanapun tentu diperlukan ketangguhan, akan ada tekanan, akan ada tugas, akan ada suruh ini dan itu, belum lagi mungkin ada tanggung jawab yang lain. Jadi kita harus punya generasi muda yang tahan mental, yang resisten, yang tangguh, yang bisa tahan banting, yang tentu saja mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang efektif dan baik, begitu ya. Artinya mereka bisa nanti bersaing dengan segala tuntutan, tantangan, dan hambatan-hambatan yang ada. Mereka harus bisa mengembangkan skill-skills, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Lalu kemudian juga dibutuhkan multiple intelligence. Dan ternyata memang ada anak-anak kita yang memang cenderung ke spasial, ke naturalis, ke musik, modeling kinestetik, logical, matematik, dan seterusnya, bahasa. Nah, bagaimana mereka bisa mengenali ini? Bukan karena ambisi orang tuanya, tetapi bahwa dia anak-anak bisa mengenali dan orang tua mendukung untuk bisa menyalurkan. Nah, tentu saja penting sekali untuk ditanya mau jadi apa ya. Tapi kalau mereka juga tidak tahu, repot kan? Nah, itu alasannya mengapa harus ada perkenalan, kemudian mempersiapkan itu tadi. Apapun pilihan mereka tentu bisa kita arahkan. Nah, sekarang jurusan-jurusan di dunia nih, ya kan? Memang masih banyak jurusan-jurusan yang ada jurusan umum, masih ada jurusan khusus. Sama lah dengan apa yang mungkin kita kenali ya beberapa puluh tahun yang lalu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu ya. Walaupun ini nomor 21 tadi juga disebutkan oleh Ibu Filiana nih, ini salah satu jurusan yang cukup baru nih gitu, terus investment banking. Tapi ini kembali lagi masih bisa dikenali gitu ya. Sementara jurusan umum ini ya ini yang kita kenali juga ya. Ini yang ada di mana-mana, tinggal pilih mau di mana barangkali. Contoh misalnya yang paling atas, mohon izin karena saya psikologi, saya taruh di yang paling atas ya. Mungkin sekarang banyak anak-anak yang mungkin mau belajar ke luar negeri, mau ke Australia, mau ke Amerika, mau ke mana. Tapi balik lagi ada kekhususan yang memang sesuai dengan karakteristik anak gitu ya. Apalagi kalau misalnya ternyata kekuatan anak nanti di biologi, di teknik, di ekonomi. Kembali lagi, kita harus bisa mengenali. Tapi yang paling penting bukan hanya soal harganya, deketnya, supaya mamahnya bisa sering-sering datang ke sana. Tetapi yang paling penting adalah yang bisa menyediakan fasilitas-fasilitas terutama ya. Jadi bahwa nanti ada pembekalannya, mungkin ada pembekalan bahasa, mungkin ada persiapan. Lalu sebagai seorang, saya juga orang tua ini yang baru saja yang satu sudah lulus S2 gitu ya. Bagaimana kampus itu bisa memberikan pembekalan, pendampingan, lalu kemudian juga yang paling pasti itu tadi ada kesempatan magang, dan sehingga akhirnya begitu lulus siap kerja. Ya, ini yang paling penting, karena jangan sampai hanya belajar, sekolah, kuliah, selesai, tapi habis itu terus bingung juga mau kemana gitu. Nah, yang paling penting ini sekarang juga sangat unik ya. Ini jurusan tadi umum, khusus, nah sekarang yang unik ya. Ada teknik mekatronika. Ini setahu saya nih mau bikin Iron Man. Jadi mekanik dan elektronik digabung jadi satu nih gitu ya. Kemudian ada juga art restoration, conservation, creative writing, script writing, animasi. Ini mulai unik nih ya. Dance performance, oceanografi, semua, bahkan ada musik tersendiri, ilmu kesehatan, ada pelajaran stand up comedy, saya juga baru tahu ternyata ada kuliah seperti ini, dan kulineri ya. Nah, atau ada robotik juga nih ya kan. Nah, tapi kembali lagi ada lagi sekarang yang lebih baru lagi dari ini ternyata ya. Mari kita lihat jurusan-jurusan masa depan. Ada game design, ada cryptocurrency, social and mass management, data science, digital marketing sekarang dianggap paling keren. Oh, mekatronik kesebut lagi nih terutama. Jadi udah ada sebagai jurusan yang unik, tapi ternyata dia disebut lagi sebagai jurusan masa depan karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akhirnya menyediakan kesempatan lebih besar untuk jurusan ini gitu ya. Lalu kemudian pharmaceutical engineering, kita sendiri tahu dalam kondisi
pandemi saat ini, pharmaceutical engineering sangat penting. Food technology, biomedical engineering, belum lagi yang terkait juga ya biomedical engineering ini juga mungkin misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga tahu misalnya operasinya ada di kota ini, tapi kemudian dokternya ada di kota yang lain, tapi tangannya melakukan sesuatu hal yang sama sehingga operasi tetap bisa dilakukan di kota lain begitu ya. Salah satunya adalah ini kecanggihan ini yang sangat luar biasa, yang tentu saja sangat menarik dan sangat menjanjikan untuk anak-anak kita untuk supaya bisa menjadi prospek atau menjadi pertimbangan, tetapi tentu saja harus ada persiapan. Jadi jangan sampai hanya ikut-ikutan, jangan hanya ikut teman gitu ya. Nah, yang paling penting nih sekarang, kalau yang paling banyak barangkali adalah ini ya, dari sisi teknik, dari sisi ilmu komputer, dari sisi desain sekarang banyak sekali. Tadi udah disebutin kalau kreatif itu sekarang dunia kreatif itu paling banyak peminat, tapi juga paling tinggi prospek karirnya. Lalu kemudian fashion, hukum masih ada, terutama mohon izin forensik saat ini juga sedang sangat trendy ya, baik forensik, psikologi forensik, digital forensik, banyak sekali pokoknya yang terkait dengan forensik. Kemudian juga bisnis ini juga masih banyak sekali yang dibutuhkan, dan juga ilmu sosial dan perhotelan pariwisata. Nah, lalu yang paling akhir tentu harus diperhatikan adalah bagaimana untuk mencapainya. Bahwa pendidikan penting, pengalaman penting, kemampuan tadi skill juga paling penting ya, soft skill, keterampilan untuk bergaul, berkomunikasi, membangun kolaborasi dan hubungan. Lalu kemudian juga attitude itu paling penting. Bagaimana seseorang bisa menampilkan sikap kerja yang tahan banting, yang bisa menghadapi tekanan, yang tentu saja bersaing secara positif, dan tadi sesuai dengan 8 habits, bersaing secara kompetitif tetapi juga tidak menjatuhkan, tetapi ada kerjasamanya, jadi ada interdependensi antara Ibu satu Cassandra, orang. waktunya 1 menit lagi ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan diperiksa. Oleh karena itu saya menganjurkan adanya assessment. Ya, nah analisa diri ini ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang tantangan orang tua tentu saja menjadi mediasi, lalu kemudian menyediakan pengetahuan tentang skill-skill dan pekerjaan barunya. Dan yang jelas harus belajar tentang otak. Mereka yang memahami tentang otak tentu akan lebih mampu untuk mengendalikan diri, terutama di keterampilan sosial dan emosionalnya, supaya mereka bisa mengatasi cemas, terutama dalam menghadapi transformasi dunia saat ini. Dan kita tentu harus merubah cara kita berpikir supaya kita bisa merubah cara kita bersikap. Ada A to G, A, B, C, D, E, F, G yang menjadi deteksi dini untuk anak-anak agar bisa menampilkan keterampilan yang sehat, olahraga, makan sehat, punya pola tidur yang baik. Yang jelas anak-anak harus punya ini, datang untuk bisa menguasai dunia, menguasai keterampilan, dan ini adalah di akhir dari presentasi saya. Semoga bisa memberikan semangat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mengarahkan dan mendampingi putra-putrinya meraih masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Cassandra. Nah, ini sudah komprehensif penjelasannya dari Ibu Cassandra terkait dengan betapa pentingnya ternyata ini tidak boleh memaksakan, tapi mengarahkan boleh. Kemudian tadi Bu Cassandra juga sudah menyampaikan bagaimana pentingnya pula persiapan diri sebelum melakukan pemilihan. Sebenarnya setelah selesai sekolah ini nanti maunya jurusan apa sih calon mahasiswa-mahasiswa yang pastinya nanti akan menjadi terkemuka di sekolahnya. Kemudian setelah itu siap untuk masuk ke dunia kerja. Dan ternyata ada saja perubahan sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Fili ternyata. Bagi seluruh partisipan yang ingin menyampaikan pertanyaan, ini saya ajak untuk menuliskan pertanyaannya, boleh di kolom chat di Zoom yang ada di layar pada saat Bapak Ibu melihat di Zoom ini ada kolom chat. Nah, bisa diklik dan mengetik pertanyaannya apa, berikut dari siapa pertanyaannya nanti akan dibacakan dan kemudian dijawab oleh narasumber-narasumbernya. Nah, supaya lebih komprehensif dan lengkap lagi, kita akan lanjutkan ke narasumber kedua. Narasumber kedua ada Pak Muhyudi, Deputy Director United Tractor School Jakarta.
Nah, nanti akan lebih lengkap lagi dijelaskan oleh Pak Muhyudi bagaimana kalau seandainya sudah selesai dari dunia pendidikan, bekerjanya seperti apa sih? Pak Muhyudi, saya persilahkan waktu dan tempat 15 menit, nanti 1 menit sebelum durasi berakhir akan saya ingatkan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Valencia atas waktunya. Terima kasih juga ke Pak Ibu Filiana yang sudah mengundang kami ya dan tim SU untuk berbagi sharing dalam acara webinar kali ini. Perkenalkan, saya Muhyudi, saya dari PT United Tractors ya, dari PT United Tractors. Pengalaman saya di United Tractors ini sudah hampir 25 tahun ya. Jadi kalau tadi generasi masuk mungkin kami ini sudah gen baby boomers ini. Gitu, sehingga memang apa namanya, saya coba sambil share screen, mungkin Mbak Valencia boleh sudah terlihat share screen saya? Terlihat Pak. Oke, ya. Nah, ya, jadi 25 tahun memang sekarang sudah berubah ya, sudah banyak perubahan di baik itu di industri maupun di kepentingan sumber daya manusia. Nah, dan saya senang sekali diundang pada kali ini ya, karena memang kami di industri ini punya kepentingan juga ya, terhadap output nanti dari lembaga pendidikan gitu. Jadi kami senang sekali diundang karena nanti output dari lembaga pendidikan ini adalah nanti yang akan menjadi talent-talent baru ya di industri, di dalam dunia industri untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan gitu, mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan. Nah, makanya kami di United Tractors ya, sampai kami ada program sobat ya, sekolah binaan UT itu lebih kemudian supaya kurikulum nanti di dunia pendidikan itu bisa link and match terhadap industry requirement, terutama kami yang bergerak di dunia alat berat gitu. Nah, ini adalah bagian kecil kami, berarti sebenarnya cuma bagian kecil dari industri, berbagai macam sektor industri yang ada di Indonesia ya. Saya coba tampilkan profil United Tractors pada secara garis besar dulu ya. Nanti kemudian memang kalau ada Bapak, Ibu, ya, orang tua, calon mahasiswa yang akan bertanya, silakan nanti di kolom chat saja. Oke, United Tractors ya berdiri itu tahun 72, jadi sudah berapa tahun sampai sekarang ini ya. United Tractors sudah hampir 50 tahun nanti. Terus kemudian jumlah kami ini bagian dari Astra Group ya, Astra Group. Jadi Astra punya berbagai macam sektor bisnis, baik di industri mobil, motor ya, maupun heavy equipment atau alat berat, yaitu PT United Tractors. Karena memang kami 59% saham itu dimiliki oleh Astra dan yang 40% itu oleh publik gitu. Nah, karyawan kami sampai 2021 ini ada UT Group ini ya, ngomong kita UT Group itu sekitar 29.000 gitu, 29.000. Memang kami turun dengan adanya pandemi kemarin, sempat memang turun karena memang beberapa pandemi, memang dampak dari pandemi ya. Tapi memang ini baru ngomong United Tractors Group ya. Kalau kami di Astra Group mungkin sekitar 216.000 ya, 216.000 tahun 2020 kemarin, 216.000 karyawan. Jadi
kalau tadi ada Ibu Cassandra menampilkan data tenaga kerja ya di Indonesia, nah khusus untuk United Tractors itu sekitar 29.000 dan kalau ngomong Astra Group itu sekitar 216.000 gitu. Oke, nah terus UT ini sudah go public Pak, Bapak Ibu ya, tahun 89 sudah ada di pasar saham. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya bisnis saham ya, UT sudah ada di sana. Kayaknya hari ini itu di angka 22.800, Bapak Ibu itu 22.800, memang ada kenaikan tuh di beberapa hari terakhir ini, jadi cukup bagus tuh sahamnya, baru bagus itu. Terus kemudian di market cap-nya kami di 79 triliun itu di 2021. Nah, ini adalah sektor-sektor bisnis ya yang ada di UT yang ini nanti menjadi, kami akan membutuhkan talent-talent untuk menempati posisi-posisi tentu saja ya, baik itu karena ada bisnis baru atau kemudian replacement atas yang karyawan yang pensiun ya, karyawan yang pensiun atau mungkin ada beberapa ya, katakanlah misalnya yang resign ya. Jadi ada beberapa berarti kebutuhan karyawan baru gitu. Kalau kami di UT yang pertama bisnisnya adalah di construction machinery. Construction machinery ini adalah lebih UT itu sebagai distributor utama untuk merek Komatsu ya, main mereknya Komatsu, alat berat Komatsu itu. Kalau unit baru pasti distributornya itu adalah PT United Tractors itu. Nah, ini distributor berarti kami kalau di UTCM kami menyebut construction machinery ini berarti kami perusahaan dagang ya, berarti banyak fungsi-fungsi di situ yang akan mengoperate kegiatan bisnis ini. Tentu saja kami dari sumber daya manusia yang profesional ya, yang memang kita juga melakukan development dan lain sebagainya supaya kemudian karyawan-karyawati ini bisa berkembang dengan baik ya. Kami sadar bahwa SDM sumber daya manusia itu sebagai capital gitu, sebagai capital, maka kami waktu itu berubah dari HR kemudian berubah menjadi human capital gitu. Nah, di kegiatan dagang berarti beberapa divisi ada di sana ya, mulai dari salesnya. Berarti kalau sales itu nanti kami punya business consultant yang berusaha untuk kemudian canvassing ke customer atas kebutuhan unit yang ada di sana. Kemudian ada marketing ya, berarti marketing ini bagaimana strategik marketnya di alat berat dan lain sebagainya itu. Terus kemudian tentu saja ada human capital, ada accounting finance, kemudian juga ada product support ya, karena kami menjual barang modal, tentu saja kami ada warranty-nya, sehingga kami ada product support gitu. Itu di construction machinery ya. Nah, kami juga ada di seluruh Indonesia ya. Kalau head office ada di Jakarta, tetapi kami ini ada di seluruh Indonesia, mulai dari Merauke paling timur kemudian sampai Aceh gitu ya, operationnya. Sehingga memang untuk menjadi karyawan UT ya, atau UT Group itu resikonya juga banyak traveling dan banyak mutasi ini. Itu harus ke seluruh Indonesia. Itu. Terus kemudian bisnis sektor yang lain adalah di mining contracting ya. Di mining contracting artinya kami juga sebagai kontraktor tambang melalui anak perusahaan kami Pama Persada ya, itu kita spesialisasi di tambang-tambang batu bara ya. Jadi ada di banyak site yang ada di Kalimantan, di Sulawesi maupun Sumatera itu. Nah, ini di mining contracting. Nah, berarti kalau di mining contracting, kontraktor tambang posisi-posisi banyak di sana ya, karena kegiatan-kegiatan pertambangan itu. Terus kemudian yang lain adalah kami juga punya
di coal mining ya. Kalau ini sebagai coal mining sebagai owner kita punya konsesi di sana ya. Terus kemudian juga di gold mining di tambang emas ya. Terus kemudian construction. Nah ini juga yang termasuk baru ya. Kami punya sektor bisnis di konstruksi. Itu karena juga kita lihat sekarang pembangunan jalan, pembangunan sektor konstruksi itu cukup masif gitu. Terus kemudian yang terakhir kami juga ada bisnis di energi, gitu, di energi. Ini untuk PLTU, PLTA dan nanti termasuk ada sektor di energi baru terbarukan EBT. Oke, next ya. Nah, kami sadar juga ya, tentu saja di industri alat berat ini pemainnya bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak pemain di sana juga ya. Jadi kompetitor ada. Nah, tentu saja kita harus terus juga berusaha karena itu kompetisi ya, bagaimana kita terus bisa survive dan bahkan kita bisa leading gitu ya. Nah sehingga supaya kita juga tidak terdiserap ya oleh kemudian keadaan, maka kami terus berbenah melakukan inovasi ya, dan kita juga harus terus berbeda. Gitu. Makanya kami sampai ada division differentiation and digitalization division. Gitu. Jadi bagaimana terus kita untuk terus berbeda dengan memberikan pelayanan ataupun berbeda juga dengan kompetitor lain gitu. Nah tentu saja itu butuh teknologi ya. Sekarang dengan tadi industri 4.0 digitalisasi itu mau tidak mau harus ada gitu. Sehingga saat ini kami juga fokus di sana. Nah di diversifikasi ya, diversifikasi usaha, diversifikasi bisnis, karena tadi ya main bisnis pertama adalah kami ini di dagang ya, tetapi kemudian kita harus diversifikasi usaha, jadi kita ada juga mengakuisisi perusahaan PT Akset Indonesia itu yang bergerak di construction gitu ya. Berarti sudah terpikirkan tuh kalau kita ada industri konstruksi, berarti nanti jurusan-jurusan apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung sebagai calon karyawan di sana gitu ya. Nah itu nah ini mungkin nanti juga sebagai gambaran nanti dari pihak SGU kira-kira untuk mempersiapkan jurusan ataupun kemudian apa namanya itu untuk mempersiapkan talent-talent yang akan masuk nanti di industri. Kemudian kami juga ada diversifikasi usaha di gold mining ya, ini tambang emas. Ini kami ada di Omar Tabe, Sumatera Utara ya, tambang emas. Ini relatif juga baru ya, dan sudah berproduksi di daerah Sumatera Utara. Nah, yang paling baru lagi adalah kita kalau di energi memang kita sudah ada ya lewat PLTU pembangkit listrik tenaga uap, tetapi juga sekarang kita sekarang kemudian memang ada isu-isu yang hangat adalah bagaimana ESG ya, ESG itu. Nah, kami berusaha bagaimana energi ini masuk kita ke EBT gitu. Jadi energi baru terbarukan ya, kami sudah punya usaha di mini hidro ya, PLTMH mini hidro. Pak Muhyiddin, saya ingatkan waktunya sisa 1 menit ya Pak. Oke, ya makasih ya. Nah, itu oke, jadi mini hidro itu, nah mini hidro itu di Jawa Tengah kapasitas setengah megawatt, kemudian kita juga akan berkembang di Lampung itu 7 megawatt dan juga nanti di solar PV. Oke, nah itu adalah tadi diversifikasi. Nah saya sedikit kalau kita
mau update teknologi di alat berat ya. Ini salah satu contoh teknologi di alat berat ya. Teknologi di alat berat yang kami gunakan ini salah satunya adalah Comtrex gitu. Comtrex ini adalah teknologi, ini maksud saya bagaimana nanti punya gambaran kira-kira jurusan-jurusan, saya nggak hafal tadi jurusan cukup banyak, tapi nanti yang nge-link dengan kompetensi ini ya, ini apa saja gitu ya. Tapi teknologinya adalah Comtrex, ini adalah satu teknologi untuk melihat performance unit atau keadaan unit, walaupun unitnya itu berada di hutan, di tengah hutan atau di mana gitu, tetapi nanti user itu bisa mendetek, menganalisa kerusakan itu di Jakarta misalnya, ya kan? Di Jakarta ini kita sudah tahu posisi unit itu runningnya seperti apa, ya, dia nanti ada overheat enggak, nah kemudian dia sudah berapa hours meter dia running, nah itu bisa kita detek langsung dari Jakarta, walaupun unitnya ada di Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Oke, nah itu salah satu teknologi yang kami pakai. Nah, itu saja gambaran singkat dari saya di industri. Mudah-mudahan ini nanti punya manfaat, ada gambaran. Dan terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Valencia. Baik, terima kasih Pak Muhyudi untuk pemaparannya. Tentu pasti sudah bisa dipahami dan dimengerti serta diresapi oleh seluruh partisipan ini karena cukup jelas. Tadi Pak Muhyudi juga sudah menyampaikan dari United Tractor saja. Ini adalah salah satu contoh perusahaan yang mungkin nanti usai para mahasiswa bersekolah pastinya mencari pekerjaan di mana ya. Dan ternyata United Tractor saja itu banyak sekali bidang usahanya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Muhyudi sebelumnya, mulai dari construction machinery, ada mining contracting, coal and gold mining. Lalu tadi Pak Muhyudi juga sempat menyebutkan construction industry dan ada energi juga, dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi tentu referensi dan latar belakang bagi para orang tua calon mahasiswa supaya bisa mengarahkan dan juga membimbing ini nanti ke depannya nih seperti apa ya langkah selanjutnya usai lulus sekolah. Mungkin nanti setelah ini akan bisa dijelaskan lebih detail dan rinci lagi pengarahannya. Namun sebelumnya kita akan saksikan bersama terlebih dahulu. Ini ada video perkenalan singkat tentang program studi di Swiss German University. Supaya lebih jelas kita akan saksikan bersama video singkat berikut ini. Kampus SGU yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang. Proses kuliah dilakukan dengan maksimal 25 mahasiswa dalam satu kelas. Karena berstandar internasional, seluruh materi perkuliahan juga akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Selama kuliah di SGU, kamu juga akan diwajibkan mengikuti program magang sebanyak 2 kali. Magang di Indonesia pada semester 3 dan magang internasional di semester 6 yang dilakukan di Jerman atau Swiss. Kamu berkesempatan untuk magang di ratusan perusahaan partner SGU di Eropa supaya kamu siap berkompetisi di era industri masa depan. Tenang aja, selama di SGU kamu akan dipersiapkan oleh para dosen kami yang 90%-nya merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama di luar negeri. Salah satu persiapannya adalah bahasa Jerman yang akan diajarkan kepada semua mahasiswa mulai dari basic. Jadi, kamu juga udah lebih siap untuk magang di Eropa. Di SGU ada berbagai pilihan program studi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan atau yang kini disebut dengan Industry 4.0. Fakultas yang pertama adalah Faculty of Engineering and Information Technology dengan 3 pilihan program studi. Di program studi Mechatronics Engineering, kamu akan dibimbing untuk mengenal berbagai pendekatan mesin, robotic system, elektronik, dan computer science. Kali ini aku akan menjelaskan tentang program studi Information Technology, AI, and Data Science. Pada program studi ini, studi yang kamu pelajari akan fokus pada kebutuhan industri akan solusi di bidang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan.
Ini dia beberapa area yang akan kamu pelajari beserta contoh pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, computer vision. Contohnya aplikasi tilang elektronik yang menggunakan smart camera. Yang kedua, natural language processing. Contohnya kecerdasan komputer yang bisa otomatis membuat notulen rapat saat kita sedang meeting online. Yang ketiga, image processing. Contohnya pendeteksian sel kanker atau pembuahan sel telur dalam bayi tabung yang menggunakan komputer. Yang keempat, pattern recognition. Contohnya handwritten recognition yang mampu mengkonversi tulisan tangan menjadi teks dan direkam menjadi database. Yang kelima, big data analytics. Contohnya pengumpulan data yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi baru atau prediksi hasil yang berfungsi untuk kepentingan bisnis maupun politik. Apa ada di antara kamu yang ingin membangun perusahaan berbasis teknologi seperti tren startup saat ini? Kalau begitu, kamu boleh nih melirik IT Technopreneurship. Dunia akan terus membutuhkan banyak orang yang berwawasan information technology sekaligus punya kemampuan berbisnis. Sejak tahun 2013, SGU sudah mengarahkan mahasiswa untuk membuat startup. Beberapa di antaranya bahkan memenangkan lomba pendanaan hibah dari Kemristek-Dikti atau BRIN pada skema calon perusahaan pemula berbasiskan teknologi. Maka dari itu, kurikulum Technopreneurship juga dikembangkan supaya kamu punya kemampuan serupa. Nantinya, mahasiswa Technopreneurship akan berkolaborasi dengan mahasiswa Business Management SGU. Di akhir perkuliahan, kalian akan diwajibkan untuk berkolaborasi, membangun sebuah startup team secara berkelompok untuk menghasilkan minimum viable product atau biasa disebut dengan MVP. Nah, nantinya hal ini akan diluncurkan saat ujian skripsi nanti. Seru banget kan? Pada prodi Industrial Engineering, kamu akan belajar tentang cara mengoptimalkan sistem agar berjalan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, peluang karir seorang industrial engineer sangat luas. Kamu bisa mengambil peran di industri keuangan, teknologi, SDM, supply chain, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, prodi Information Technology. Di sini, kamu akan belajar tentang cara memanfaatkan data dalam industri maupun bisnis. Kedepannya, kamu punya peluang karir untuk menjadi seorang data scientist. Bagi kamu yang punya ide bisnis di bidang teknologi, kamu juga berpeluang untuk menjadi seorang technology entrepreneur atau biasa disebut technopreneur. Fakultas yang kedua adalah Faculty of Business and Communication dengan 5 pilihan program studi. Prodi Business and Management akan membekali kamu dengan pengetahuan, bakat, dan pengalaman di lapangan yang dibutuhkan untuk memiliki kemampuan manajemen yang efektif. Selanjutnya, ada Prodi Accounting and Data Analytics. Nggak hanya belajar akuntansi, di SGU kamu juga akan dibekali dengan kemampuan literasi data yang dibutuhkan di era industri 4.0. Dengan semua kemampuan tersebut, kamu akan lebih siap untuk jadi auditor atau ahli pajak di perusahaan multinasional. Suka dengan proses branding suatu produk atau tertarik dengan berita global terkini? Kamu sih cocoknya ambil prodi Global Strategic Communications. Di sini, kamu akan belajar banyak mengenai media dan strategi komunikasi, supaya kamu bisa menjadi seorang PR profesional maupun jurnalis masa depan. Di Prodi Hotel and Tourism Management, SGU bekerja sama dengan IMI Switzerland. Kamu bisa belajar langsung di negara yang terkenal dengan perhotelannya. Lulus dari sini, kamu bisa memiliki kesempatan menarik untuk berkarir di hotel berbintang maupun kapal pesiar. Ingin jadi manajer atau pemilik restoran? Kamu bisa mempelajarinya di International Culinary Business. SGU bekerja sama dengan IMI Switzerland. Nggak cuma belajar ilmu kuliner di Eropa, kamu juga akan mempelajari bagaimana cara menjalankan bisnis kuliner yang diajarkan langsung oleh para profesional di bidang ini. Fakultas terakhir adalah Faculty of Life Sciences and Technology. Berikut adalah pilihan program studinya. Pertama, Sustainable Energy and Environment. Kamu akan belajar untuk mencari tahu sumber energi alternatif bagi hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan bahan makanan, energi, dan sumber daya air. Kedua adalah Pharmaceutical Chemical Engineering. Kamu bisa mempelajari cara mendesain, mengoperasikan, dan mengoptimasi proses di industri farmasi.
Saat lulus nanti, kamu bisa bekerja di perusahaan farmasi, kimia, dan perusahaan kosmetik juga loh. Ingin terlibat di bidang kesehatan, nggak melulu harus jadi dokter. Kamu bisa terjun di bidang biomedical engineering. SGU menyediakan program studi ini supaya kamu bisa menjadi orang di balik penemuan vaksin serta berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan dunia. Terakhir adalah Prodi Food Technology. Kamu akan belajar mulai dari cara memproses bahan makanan mentah sampai packaging serta penyimpanannya. Setelah lulus dari prodi ini, kamu dapat bekerja di industri makanan dan berkontribusi untuk menyediakan sumber makanan di Indonesia atau bahkan dunia. Dalam beberapa tahun ke depan, persaingan di dunia kerja sudah pasti akan semakin ketat. Apalagi ditambah kondisi pandemi, tidak semua orang cukup beruntung untuk mendapatkan pekerjaan. Kamu akan bertemu dengan para saingan pencari kerja yang saling memperebutkan bangku di perusahaan. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, kamu bisa melangkah dengan percaya diri di masa depan dengan gelar sarjana dari universitas dalam dan luar negeri, sertifikasi dari industri incaranmu, serta pengalaman kerja dengan para profesional di bidangnya. Pastikan untuk tidak salah melangkah and secure your future with Swiss German University. Terima kasih dan sampai jumpa di kampus. Bapak Ibu, tadi adalah pemaparan terkait dengan profil program studi di Swiss German University. Pasti ini semakin mengerucut dan kemudian Bapak dan juga Ibu pasti sudah melihat apa saja ternyata ada banyak jurusan-jurusan yang menarik dan mungkin baru terdengarnya. Nah, ini akan kita ulas lebih lanjut lagi secara detail dan spesifik tentunya. Dan ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga, ada Bapak Riyad Rizky Adam, selaku Director of Marketing Communication Swiss German University. Untuk Pak Rizky, saya persilahkan waktunya 15 menit untuk pemaparan kali ini, nanti 1 menit sebelum durasi berakhir akan saya ingatkan. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Valencia. Suara saya sudah terdengar belum ya ibu-ibu semua, bapak-bapak? Terdengar. Terima kasih. Aduh, ini suatu kebanggaan buat saya ini bisa dikasih kesempatan untuk bisa share tentang SGU. Tapi sebetulnya tadi dengan video VT dari tim kami sudah bisa menggantikan saya semua. Sekarang sudah era teknologi ya, kita bisa tergantikan dengan teknologi, tapi tetap unsur human itu tidak bisa terkalahkan. Dan sebelum saya share sedikit ya mengenai Swiss German University, saya mau mengucapkan salam buat rektor kami tercinta Ibu Filiana Santoso, mohon izin, dan Ibu Wakil Rektor juga kalau tidak salah ada di sini Ibu Dr. Nila Krisnawati Hidayat. Juga saya mohon izin untuk share. Ada Pak Irfan tidak ya? Sepertinya tidak ada ya Pak Irfan. Oke, selamat sore, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang di rumah sedang bergelut dengan putra-putrinya, seperti yang tadi Ibu Fili juga di depan menyampaikan bahwa emak-emak ini banyak yang pusing, banyak yang sedang, aduh, putra-putri saya harus kemana ya, ibunya maunya ke dokter mungkin, tapi anaknya maunya ke seni misalnya. Nah, ini sangat menarik, kita semua bisa hadir di sini untuk bisa mendapatkan bantuan lah dari Ibu Cassandra juga, dan dari industri juga, Pak Muhdudi juga tadi sudah menampilkan background United Tractor-nya, kira-kira ada jurusan apa saja sih yang bisa terkait di industri United Tractor. Nah, izinkan dari saya, dari Swiss German University, saya Muhammad Riyad Rizky Adam, Bapak Ibu. Sebetulnya saya adalah dosen. Saya dari Prodi Business and Management, Fakultas Business and Communication. Dapat amanah dari Ibu Fili nih untuk mengawal, untuk memimpin di marketing, sehingga saya bisa hadir di sini. Dan kalau misalnya saya boleh share sedikit tentang SGU, bahwa SGU itu sudah lama, sudah hadir di Indonesia itu dari tahun 2000.
Itu hasil kerjasama dengan antara Indonesia, dengan Swiss, dengan Austria, dan tentunya dengan Jerman. Jadi kalau misalnya tadi Ibu Cassandra kan apa di depan ada share jurusan-jurusan yang umum, lalu ada jurusan yang unik, ada jurusan yang dibutuhkan di masa depan. Sebetulnya kita tuh dari tahun 2000 itu sudah ada beberapa, ya walaupun memang jurusan yang umumnya pun ada ya, seperti akuntansi kita ada, tapi akuntansi di SGU itu tidak hanya akuntansi, tapi bagaimana akuntansi itu bisa evolve, bisa ada tentang herbal, ada kosmetiknya, ada farmasinya, ada chemical science-nya. Jadi satu paket lengkap yang memang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, zaman ke depan apalagi. Nah, kalau misalnya boleh dibantu dengan dari panitia, boleh nggak di-share my yes, ini dia. Jadi Swiss German University sekarang kan sudah era dari Pak Menteri, Mas Menteri ya, kampus merdeka, di mana kita harus dilempar ke industri, tidak hanya duduk di kelas. Itu sudah dijalankan oleh SGU dari tahun 2000. Kita 2 kali magang, 2 kali internship, dilempar ke industri ya. Walaupun secara mappingnya di banyak prodi itu berbeda-beda, ada yang dari semester 3, ada yang mulai dari semester 4. Nah, boleh lanjut nggak ke slide? Yes, ini dia. Jadi kita dari tahun 2000 tuh sangat berkomitmen Bapak Ibu untuk bisa membantu calon pemimpin di negara kita ya, yang tersebar, apakah itu di bisnis, apakah itu di teknologi, atau apakah itu di inovasi. Kebetulan kita adalah terakhir dari Swiss German University, jadi kita betul-betul fokus bagaimana mencetak pemimpin bisnis, teknologi, dan inovasi di Indonesia yang punya chance besar untuk bisa dapat global success di luar, karena kita adalah Swiss German University. Nah, melalui apa nih? Kita melalui 4 channel Bapak Ibu. Pertama adalah global network dan activitiesnya kita. Ada yang tadi sudah di share ya di TV, itu ada banyak international university. Salah satunya adalah Fachhochschule Westfalen di Sus, lalu juga ada yang di Jena, lalu juga ada yang di Solbridge dan lainnya. Nah, ini semua ini Global Network Opportunity Activities ini men-shaping, memberikan network, memberikan akses buat mahasiswi kita, calon pemimpin di Indonesia untuk bisa go internasional, global success, tidak hanya di negeri sendiri. Atau jika misalnya putra-putri kita, putra-putri Bapak Ibu ingin tetap di Indonesia tapi punya kemampuan yang tidak kalah dengan calon-calon pemimpin yang dari luar negeri, yang di internasional. That's salah satu vibes atau spirit dari Swiss German University. Gak hanya melalui global network dan activitiesnya yang internasional, tapi kedua juga study programnya Bapak Ibu. Tadi sudah di-share ya, ada kurang lebih untuk program S1 ya, ada 13 program studi yang inovatif, mulai dari Fakultas Engineering dan Engineering dan IT, itu ada Mechatronics ya. Mungkin nanti setelah ini juga ada satu slide yang memapping semuanya ya, mulai dari Mechatronics, ada Industrial Engineering, ada IT Technopreneurship, ada AI and Data Science, sampai di Fakulti Life Science and Technology, ada Food Technology, ada Pharmaceutical Chemical Engineering, lalu ada Biomedics Engineering, dan sebagainya. Di Fakulti Business and Communication, ada prodi saya, Business and Management, ada Global Strategic Communication, sampai tadi Accounting and Data Analytics, dengan berbagai metodologi teachingnya, project base-nya, real project base-nya from the industry, lalu kurikulumnya juga dari internasional, lalu kurikulum juga dibuat dari dua pihak, industri dan akademisinya juga, dari universitasnya juga, dan sebagainya. Itu kedua. Channel ketiga adalah, boleh sebelumnya panitia, yes. Channel 3 adalah
kita terkonek dengan alumni kita yang udah tersebar di mana-mana, yang punya, ada yang sudah jadi manajer, ada yang sudah jadi direktur di berbagai industri yang kita panggil untuk bisa sharing juga di dalam kelas. Jadi semua insight atau semua knowledge atau semua proyeknya itu terkonek dengan industri. Jadi tidak hanya anak itu, mahasiswa itu atau mahasiswa kita itu hanya mendapatkan semacam lesson atau knowledge yang hanya di kelas, tapi knowledge tersebut itu hasil kolaborasi case dari industri juga. Nah, ini semoga dengan keempat adalah profil dosen-dosen kita yang betul-betul, karena kebetulan kita memang tidak mau banyak-banyak ya, bukan seperti kampus besar yang kita bisa menyebutkan lah kayak seperti UI misalnya atau ITB misalnya yang sudah puluhan ribu, dalam satu kelas itu bisa ratusan mahasiswa, itu sangat tidak bisa engage ya. Nah, di SGU itu karena kita adalah diusahakan hanya 25 student dalam satu kelas, itu jadi sangat engage sekali di dalam kelas. Mahasiswa dan dosen itu seperti sudah jadi teman ya, antara coach ya dengan student, itu bukan seperti dosen atau guru dengan student, tapi coach ya, coach yang terus kita bisa membimbing, memberikan arahan, memberikan insight, dan mahasiswa pun juga sudah bukan seperti mahasiswa, seperti teman juga, seperti teman yang, Pak ini Pak kita punya case ini nih Pak saya ada. Banyak banget student yang sudah punya bisnis, banyak banget student yang ikutan kompetisi, sehingga pada saat mereka punya bisnis atau kompetisi itu langsung jumping ke dosen-dosennya. Pak ini gimana ya Pak? Pak Bu ini seperti apa ya Bu? Nah ini udah jadi bukan lagi guru atau dosen dan anak dan mahasiswa, tapi jadi coach dengan coachingnya ya. Yang mana dengan 4 akses ini atau 4 channel ini, kami sih berharap Bapak Ibu bahwa kami bisa mencetak calon pemimpin di teknologi, inovasi, dan bisnis yang tangguh, resilient, lalu bisa beradaptasi, adaptif, lalu juga proaktif, ya, punya integritas, disiplin, dan tetap punya peduli dengan dengan sosial, dengan komunitas, dengan masyarakat. Jadi ini adalah cita-cita dan tujuan visi yang mau kami tuju ya dalam Swiss German University. Selanjutnya boleh di share selanjutnya, next lagi, tadi ini sudah tercapture sebelumnya. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita terbagi menjadi 3 fakultas besar ya. Kurang lebih seperti ini, dan mulai dari Faculty of Engineering and IT ya, ada 4 mechatronics ya, robotics, industrial engineering, bagaimana optimisasi efisiensi antara penggabungan antara engineering dengan management principles, lalu ada IT technopreneurship yang tertarik untuk membuat startup bisnis, IT based startup bisnis, lalu yang ingin menjadi data scientist dan juga artificial intelligence, ini ada di AI and data science. Lalu kalau misalnya kita putra-putri Bapak Ibu ada yang tertarik dengan saya tidak terlalu passion di berbau teknologi misalnya atau berbau IT, tapi suka di hal-hal yang lebih ke kreativitas, ke bisnis atau ke komunikasi, itu ada di Faculty of Business and Communication. Kita punya Business and Management, ada 3 konsentrasi, itu ada digital marketing, belajar sosial media marketing, belajar branding di digital dan sebagainya. Lalu ada ada konsentrasi kedua yaitu innovative entrepreneurship, ya, belajar bagaimana membuat bisnis startup yang tidak terspesifik. Kalau tadi IT technopreneurship fokus ke IT based startup bisnis, tapi kalau innovative entrepreneurship di dalam business and management itu apapun, startup bisnis apapun itu bisa di grab oleh putra-putri Bapak Ibu di konsentrasi tersebut. Lalu ketiga ada finance and business analytics, yang suka dengan financial staff activity things, itu bisa mengambil di konsentrasi tersebut. Lalu kita ada accounting and data analytics ya. Tadi juga sudah disampaikan ya di VT, ada hotel and tourism management, international culinary business, ada global strategic communication. Nah, terakhir ini adalah
life science and technology ya. Tadi sempat ya saya juga sudah mention bagaimana ilmu kimia, chemical science dengan farmasi, tapi juga ada herbal, ada kosmetik itu di pharmaceutical chemical engineering. Lalu bagaimana belajar ilmu makanan, food ya, food science, tapi juga apply dengan teknologi yang pada akhirnya dari hulu ke hilir bagaimana menciptakan sebuah makanan yang aman, yang hygiene dan sebagainya. Itu di food technology. Lalu ada biomedical engineering ya, tentang teknologi peralatan kesehatan. Itu ada di biomedical engineering. Lalu ada sustainable energy dan environment. Sekarang apalagi sedang eranya adalah energi dan sustainable energy ya. Nah ini bisa kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu, saya punya concern nih dengan environment, saya punya concern bagaimana mengorganize limbah, waste misalnya, mengolah sesuatu yang akhirnya bisa berkontribusi ke lingkungan, ke energi kita di planet kita, itu bisa mengambil di sustainable energy and environment. Kalau misalnya saya boleh ada waktu lagi untuk menambah knowledge tadi yang sudah disampaikan Ibu kita Cassandra, boleh nggak panitia untuk jumping ke popular study programs around the world? Itu juga saya punya untuk menambah ya, melengkapi, bisa jumping langsung ke bagian popular fields untuk menambah. Mas Rizky mengingatkan waktunya sisa 1 menit ya. Oke, siap. Ini hanya highlight saja biar semakin Bapak Ibu mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Boleh jumping panitia ke bagian popular fields around the world. Oke, ya. Untuk misalnya putra-putri Bapak Ibu nih, ada yang, saya concernnya itu di bisnis misalnya. Boleh next. Bisa dibantu next. Nah, ini mulai dari yang umum, dari manajemen, dari bisnis. Namingnya di berbagai prodi, di berbagai universitas, di berbagai kampus, di semua di Indonesia dan di dunia ini macam-macam. Ada yang hanya bisnis, ada yang hanya business and management, ada yang digital business, ada yang business and IT, ada juga event management, ada juga digital business and data science, ada juga aviation business administration. Boleh terlalu balik lagi panitia? Yes, oke. Ada innovative entrepreneurship. Nah, ini di area business and management. Boleh next? Saya kasih lagi ini. Nanti materi bisa kami share ya buat Bapak Ibu merenungkan dan membrowsing satu-satu ya, mulai dari untuk engineering, mulai dari mechanical, ada mechatronics, ada bioeconomy engineering, ada construction engineering, ada juga sustainable building engineering, ada project engineering management. Ini macam-macam nih. Dan kalau misalnya kita bisa mempelajari ya, ini ya ada plus minusnya, ada penggabungan yang lebih besar di area misalnya di area chemicalnya, tapi ada yang lebih besar di area manajemennya misalnya. Ini penggabungan kombinasi satu dan lain halnya. Boleh next lagi ke yes, dan ini teknologi. Mulai dari computer science, ada juga mungkin yang unik-unik adalah cyber security, ada juga AI for business, ada games computing, ada computer game development yang suka main games putra-putrinya, mungkin bisa jadi games developer, ada internet and multimedia technologies, ada digital security and forensic. Tadi Bu Cassandra juga di depan menyebutkan forensik ya, ada digital engineering juga. Macam-macam banget ini, dan memang buat parents, buat kita semua sebagai orang tua juga jadinya sepertinya agak bingung ya, yang mana nih yang cocok nih. Nah, mungkin yang tadi disampaikan Bu Cassandra di depan ya, bagaimana kita mengeksplor putra-putri kita dulu ya, bakatnya ke arah mana dan ketertarikannya ke arah mana, lalu dilihat nih dimappingkan kira-kira jurusan-jurusan yang ada di kampus yang dituju itu ada tidak prodi atau jurusan yang sesuai dengan bakat dan
ketertarikannya putra-putri Bapak Ibu. Satu lagi terakhir mungkin ya, saya kalau tidak salah ada social science nih. Kalau misalnya ada ketertarikan di ranah ilmu social science ya, ada political science, ada social work, ada kriminologi and psychology, ada juga politics and data analytics, penggabungan ilmu politics dan data analytics nih. Kalau tadi di depan kita SGU ada accounting and data analytics. Kalau di sini saya menemukan data analytics digabung dengan ilmu politik. Lalu ada kriminologi dengan social policy, ya, ada culture and politics, ada juga cultural anthropology and development sociology. Jadi ini sangat banyak sekali nih Bapak Ibu. Tentunya ini adalah sebuah proses buat parents dan putra-putri Bapak Ibu untuk bisa betul-betul menggali sih ya bakat dan ketertarikan dari putra-putrinya itu ke arah apa. Saya tadi suka sekali dengan statementnya Ibu Filiana, jangan memaksa sebagai orang tua, ya, harus kita dukung apapun itu yang terbaik ya, yang putra-putri kita pilih. Tapi juga memang kalau saya sebagai dosen ya, saya selalu mengajarkannya pasarnya ada tidak, marketnya ada tidak, dibutuhkan tidak, bisa menghasilkan tidak, dan kamunya suka tidak sebagai pelaku nantinya yang akan menjalankannya. Kalau 3 itu semua lengkap, pasarnya dibutuhkannya banyak, dan kamunya bisa, kamunya suka, dan itu menghasilkan buat hidup. Ambil apapun itu jurusan yang dipilihnya. Mungkin sekian Mbak Valencia dari saya dari Swiss German University. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rizky untuk pemaparannya. Komprehensif, ini semua adalah bagaimana pemaparan dan masing-masing program studi di setiap fakultas ternyata punya karakteristik dan juga macam-macam di dalamnya. Nah, terkait dengan Bapak Ibu yang mungkin pengen tahu nih lebih dalam dan lebih lanjut, juga bisa dicek langsung di website di Swiss German University. Ini juga sudah ada informasinya cukup lengkap, bisa dibaca lebih detail. Nah, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari 3 narasumber luar biasa yang sudah bersama-sama kita simak bersama. Dan tentunya mudah-mudahan ini bisa berguna pada saat Bapak dan Ibu membimbing anak-anak yang akan menjadi mahasiswa dalam proses memilih jurusan apa yang akan ditempuh di perguruan tinggi. Sebelumnya kita akan mendengarkan sharing session dari salah satu orang tua mahasiswa. Namanya adalah Pak Zainal Arifin, orang tua dari Nafi. Nafi ini merupakan mahasiswa Business and Management Batch 2019. Ini penting untuk kita dengarkan bersama, kita akan simak bagaimana ups and downs-nya, kemudian bagaimana pengalaman Pak Zainal yang sudah menjalani proses ini terlebih dahulu. Pak Zainal, saya berikan waktu sekitar 5-7 menit, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Saya tadinya minta waktu 5-7 jam Bu, aduh, tapi nggak apa-apa deh. 5-7 menit Pak. Nama saya Zainal Arifin, Bapak dari Muhammad Nafi Arifin. Ya, ini sebenarnya saya dapat undangan dari Pak Rizky ya. Terima kasih Pak Rizky. Masalah ini sebenarnya sudah lewat bagi kami gitu ya. Udah lewat. Kalau aja dulu waktu mau masuk ke sini ada seperti ini, mungkin lebih enak lagi kaminya gitu ya. Kebuka pikiran kami. Pada waktu itu kami masih blank sama sekali, nggak tahu apa yang harus, bagaimana ini, jurusan apa. Kita memang benar kata Bu Fili, wah benar-benar udah dunia ini udah beda. Saya kan dulu ya seperti old fashion lah dulu, sudah nggak tahu apa yang harus kami lakukan gitu ya. Tapi saya berkolaborasi sama Nafi. Saya coba menggali Nafi ini kemana ini dia passionnya itu di mana dia passionnya dia sebenarnya. Terus kita diskusi terus saya menggali ke tempat lain. Saya cari ini bagaimana jurusan untuk anak saya ini apa ya zaman sekarang ini yang dibutuhkan kayak gitu ya. Kalau saya tahu seperti ini dulu waktu mau masuk mungkin agak sedikit terbuka, tapi saya menggali sendiri. Nah akhirnya Nafi mencari informasi keluar gitu, akhirnya ditemukanlah dia ada International Business Administration yang dia ambil kayak gitu. Nah, di situ dia ternyata passionnya masuk di situ. Nah, saya sangat senang sekali kayak gitu ya. Memang untuk saya pribadi, saya masih buta juga. Cuman saya coba juga terus kasih masukan ke Nafi. Ini kamu harus benar-benar mencintai jurusan ini supaya matching gitu dengan
dengan jalannya dia gitu ya. Makin lama Nafi dia kelihatannya kok bagus amat dia nih studinya kayak gitu ya. Sehingga rankingnya kok dia tinggi terus gitu ya. Dapat yang 3,9 gitu ya, agak hampir 4 gitu ya, IPK-nya itu ya. Wah, ini menyenangkan juga. Nah, terus kejadian lagi untuk ambil jurusan setelah yang marketing atau finance gitu ya. Ini apa nih ya gitu ya, sampai bingung gitu. Sampai nanti kalau saya ambil finance, saya bisa sanggup, cuman saya tidak akan mencapai maksimal. Tapi kalau marketing, saya akan bisa maksimal. Ya udah, boleh deh silakan ya ambil marketing. Sebenarnya saya senangnya finance gitu, tapi anak saya sukanya marketing. Nah, saya nggak bisa memaksakan untuk mencapai passionnya dia. Nah, begitu dia masuk ke marketing, nilainya tinggi sekali gitu kan. Nilainya tinggi sekali. IPK-nya kok tinggi banget ini, saya bilang. Ya udah, jadi saya sangat bersyukur sekali ya, dia mendapat satu jurusannya yang kebetulan pas dia suka gitu. Ya sudah, jadi sudah bisa terlewati lah seperti itu. Seperti kata Ibu, jadi ya halnya itu ya untuk calon mahasiswa SGU lebih dalam ya, lebih dalam supaya ketemu passionnya anak gitu gimana gitu ya, supaya tidak jurusan gitu. Contoh kuliah aja, contohnya di tengah jalan pada menyesal gitu ya, koneksinya tuh pada menyesal. Jadi jangan sampai pada menyesal. Untuk orang tua, galilah jalanlah ke SGU, mainlah ke SGU, apa yang ada karena jurusan-jurusan yang pas dengan passion anak kita kayak gitu ya. Kita bisa mengarahkan seperti itu. Ya, itu aja dari saya. Baik, terima kasih Pak Zainal. Tadinya 5-7 menit, ternyata Pak Zainal 3 menit sudah selesai. Tapi ini benar-benar bermakna tentunya sharing dari Pak Zainal. Mungkin Bapak dan Ibu yang mendengar, ternyata Pak Zainal sebelumnya mungkin lebih senang anaknya Nafi di bagian finance. Tapi ternyata Nafinya lebih suka marketing dan outstanding setelah menjalani kurikulum dan juga pendidikan di bidang marketing ini. Jadi memang benar apa kata Ibu Filia tadi di bagian awal, mengarahkan boleh, memaksa jangan. Nah, itu tadi sharing session yang mudah-mudahan bermakna untuk Bapak dan Ibu partisipan yang hadir dalam webinar sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya sudah membaca di sini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para partisipan. Ini pertanyaannya banyak dan juga luar biasa, macam-macam jenis pertanyaannya, namun bisa kita rangkum karena durasi yang cukup terbatas. Ini saya bacakan pertanyaan pertama yang cukup menarik. Bagaimana cara agar anak-anak mampu memikirkan jurusan yang akan dipilih dengan prospek kerja yang akan ditempuh setelah kuliah, dan apa yang paling banyak prospeknya di masa depan? Ini disampaikan oleh Gracela dan Maria dari SMA Santa Maria Yogyakarta. Mungkin dari pertanyaan ini yang paling cocok dan paling capable untuk menjawab, saya sampaikan kepada Ibu Cassandra. Ibu Cassandra, boleh diberikan jawaban atas pertanyaan ini? Siap, terima kasih banyak Mbak Valencia. Jadi ya memang sebenarnya kalau kelihatan dari situ tadi pertanyaannya ada dua hal yang harus dilihat ya. Yang pertama bagaimana mereka mengenali, bagaimana mereka bisa mengidentifikasi, gitu kan? Tentu saja ini bukan merupakan satu proses yang pendek ya. Untuk dia bisa tahu kekuatan dirinya, kelemahan dirinya, dia senangnya apa, nggak suka apa, nggak bisanya apa. Nah, makanya memang penting ada yang melalui proses assessment terlebih dahulu, dibantu dari sisi psikologi dan lain sebagainya. Tapi terus kemudian juga assessment tidak cukup, karena harus ada yang kedua adalah persiapannya. Bagaimana supaya anak bisa benar-benar kenal, tahu ini yang memang diinginkan, tapi dia harus mempersiapkan. Tadi persiapannya juga sudah disebut, bukan cuma intelektual saja, tapi harus ada sikap kerja, harus ada kemampuan sosial emosional yang kuat supaya
kalau memang mengerjakan tugas-tugas yang penuh tekanan, apalagi tugasnya banyak, sampai malam, mesti ketemu orang, dan lain sebagainya, nah mereka bisa tahan gitu. Nah berarti ada lagi nih yang ketiga nih kalau saya tangkap dari pertanyaan tersebut ya, bagaimana supaya mereka kenal, siap, lalu kemudian mereka tahu mana yang prospek nih, ya. Prospek buat semua orang belum tentu cocok prospek buat dia, kan gitu. Karena sekali lagi untuk yang ketiga ini mungkin yang sering kali saya sampaikan tuh adalah perkenalkan anak yang paling sering harus sering diajak ngobrol, ditanya tentang harapan dia, keinginan dia, kesenangan dia, lalu kemudian diperkenalkan. Nah ini tadi kan, karena orang tua sudah dilibatkan di dalam acara ini, tentu habis ini bisa ngajak ngobrol anak-anaknya ya. Lalu kemudian juga diperkenalkan dengan jurusan-jurusan tadi yang sudah disampaikan banyak sekali ya, apalagi yang paling seru tadi ya mekatronik, artificial intelligence, cyber security. Kalau orang forensik dengar cyber security langsung wing, menarik nih gitu kan. Jadi yang mana? Nah, tapi kita harus sering ngajak ngobrol tuh. Seberapa jauh anak itu bisa mengenali kekuatan dan kelemahannya tadi lewat assessment dibantu, lalu kemudian dipersiapkan, kemudian supaya dia betul-betul bisa menyiapkan mental ya, karena prospek banyak ya, kemarin banyak juga terjadi ya. Ini yang paling banyak nih cyber security itu konon sekarang yang paling hire-nya paling tinggi gajinya gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah cocok nggak sih cyber security itu sama dirinya, dan kalaupun misalnya memang belum cocok atau ada yang kurang cocok, kan artinya kalau dalam psikologi itu assessment biasanya patut direkomendasikan, berarti nggak ada masalah, bisa langsung masuk kan gitu, yakin. Tapi yang kedua adalah misalnya cukup dapat direkomendasikan, berarti bisa tapi ada yang harus diperbaiki. Kalau kurang dapat direkomendasikan, apakah masih bisa tapi harus ada tambahan sampai tidak dapat direkomendasikan sama sekali. Nah ini yang anak-anak kita harus tahu. Yang jelas paling mudah tentu ya mempersiapkan sejak waktu yang lebih lama. Jadi mungkin dari mulai kelas 3 SMP udah mulai diajak ngomong, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh, kelas 2 itu harusnya sudah mulai bisa mempersiapkan. Apalagi kalau udah di kelas 3 sudah tinggal milih. Baik. Begitu? Baik. Jadi dari jawaban Ibu Cassandra ini lengkap juga, ini pasti bisa dimengerti dari penanyanya. Jadi dia belum tentu yang sedang dilirik oleh orang banyak itu yang mungkin karena gajinya terlalu tinggi untuk rata-rata, bisa cocok dengan anak yang bersangkutan, bisa cocok dengan calon pekerja yang bersangkutan. Nah ini juga harus dipikirkan dan tidak boleh tiba-tiba gitu ya Bu Cassandra ya, tiba-tiba sudah kelas 3 lalu baru pusing mencari, aduh jurusannya apa ya selanjutnya. Jadi memang harus dibimbing begitu ya Ibu ya? Ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan kedua juga yang menarik. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Muhyudi karena ini dia bertanya terkait dengan United Tractors. Ini pertanyaannya dari Pak Albert Hutapea. Pak, apakah di UT dan Astra jurusan calon karyawan adalah terpenting di tahapan asesmen awal? Nah ini adalah pertanyaan yang kerap kali ditanyakan. Kalau seandainya akan masuk ke perusahaan, apakah jurusan dari calon karyawan ini menentukan di tahapan awal asesmennya Pak? Bagaimana Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya dan memang banyak begitu yang tanya Mbak Valencia. Jadi begini, memang ada posisi-posisi tertentu di perusahaan itu dia sudah requirement atas jurusan gitu ya, jurusan tertentu gitu. Ada memang gitu ya. Tetapi beberapa juga kami membuka untuk jurusan-jurusan yang enggak spesifik ya, artinya banyak jurusan bisa masuk dalam posisi itu. Katakanlah misalnya kami punya satu posisi di business consultant ya. Business consultant itu yang menghubungkan antara perusahaan dengan customer kami gitu ya. Kalau dulu nyebutnya sales gitu, tapi karena kami ini dijual barang modal ya, jadi tidak hanya kemudian menjual barang saja, tetapi lebih bagaimana barang modal itu cukup untuk kemudian membuat satu bisnis baru gitu. Makanya kita sebut bisnis consultant gitu. Nah itu
kita buka dari berbagai macam jurusan ya, berbagai macam jurusan yang bisa masuk di situ. Dan mungkin ada beberapa lagi ya yang memang terbuka ya, kayak misalnya HR itu di AC kami juga beberapa disiplin ilmu bisa masuk ke situ ya, tidak terlalu spesifik sekali gitu. Di manajemen trainee ya, manajemen trainee juga beberapa dibuka dari beberapa jurusan gitu. Tapi memang ada posisi tertentu yang spesifik terhadap jurusan tertentu gitu. Ya, tapi cukup luas Pak Albert tadi ketika di satu perusahaan itu kami dulu sampai ada 12 sampai 14 divisi gitu ya, dari posisi sales, dari marketing, dari finance, accounting, product support, artinya itu sangat terbuka sekali untuk berbagai macam disiplin ilmu atau dari beberapa macam prodi itu dalam satu perusahaan. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Muhyudi. Jadi beda posisi maka beda pula kriterianya, tapi banyak juga yang terbuka untuk banyak jurusan, begitu ya Pak ya, di posisi-posisi tertentu. Nah ini bisa jadi bagaimana latar belakang yang bisa dipertimbangkan oleh orang tua calon mahasiswa. Nah ini ada satu lagi pertanyaan yang akan saya bacakan karena ini cukup menarik dan penting. Ini apakah saat ini ada jalur beasiswa khusus seleksi masuk di SGU? Mungkin melalui nilai rapor semester 1 sampai dengan 4 mengingat Ananda sekarang masih duduk di kelas 12. Ini dari Pak Basuki Rahmat. Yang paling cocok menjawab pertanyaan ini tentu Pak Rizky. Pak Rizky silahkan singkat saja Pak, bagaimana? Ada, jadi langsung daftar aja, jangan khawatir, apalagi kalau memang sangat berprestasi seperti itu, segera daftar. Dan kita akan ada assessment, ya semoga lolos. Baik, jadi jawabannya adalah ada beasiswa yang ditawarkan oleh SGU, apalagi untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang berprestasi, begitu ya Pak Rizky ya? Pastinya, kalau berprestasi kita ambil. Nah, baik. Asal lolos assessment-nya, oke. Ya. Jadi harus lolos dulu, baru nanti bisa jadi ada potensi mendapatkan beasiswa. Yes, nah, kita akan cek. Baik, terima kasih Pak Rizky. Nah sebelumnya sudah ada juga tiga narasumber luar biasa yang memberikan pemaparan. Tadi di awal kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Rektor Swiss German University. Dan tadi juga sudah ada sesi tanya jawab yang berdinamika, meskipun banyak sekali pertanyaannya menarik, namun tentunya karena keterbatasan durasi tidak bisa kita bahas satu persatu, mungkin bisa langsung konsultasi dengan Pak Rizky ataupun orang konsultan pendidikan lain, khususnya di Swiss German University. Nah, selanjutnya ini terkait dengan karena webinar kali ini dilakukan secara daring, ini nanti juga akan ada e-certificate yang diberikan kepada masing-masing narasumber. Ini bentuk certificate of appreciation-nya karena memang pada saat ini adalah masa pandemi COVID-19, kita semua berlangsung di Zoom kali ini dan juga ditayangkan di kanal YouTube mediaacademy.id. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk mengisi survei singkat dan nanti juga akan ada special offering. Ini bisa dibaca lebih lanjut di kolom chat ataupun di kolom diskusi yang ada di layar Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri Zoom kita hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita mengabadikan momen kali ini dengan foto bersama. Walaupun secara daring kita bisa foto bersama, di layar kaca sudah terlihat. Nanti saya akan berikan aba-abanya, boleh yang belum diaktifkan untuk videonya, boleh silahkan diaktifkan. Sebentar saja kita akan foto bersama sebelum mengakhiri pertemuan kita sore ini. 3, 2, 1. Baik, di halaman selanjutnya, karena banyak partisipannya, boleh dibuka lagi. Di sini ada saya bacakan beberapa nama. Ada Ibu Fani, Ibu Sanyu, Arthur, Freddy. Boleh dibuka videonya sebentar saja. Kita foto. 3, 2, 1. Baik.
pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung dari sesi webinar kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah menyaksikan ada paparan luar biasa dalam webinar kali ini dengan tema jurusan populer di dunia dan prospek karir di masa depan. Mudah-mudahan seluruh pemaparan dan juga informasi yang sudah kita terima bersama ini bisa menjadi bermanfaat untuk kedepannya, menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak dan juga Ibu partisipan yang hadir sore hari ini, atau mungkin tetangga, kerabat, sahabat yang anak-anaknya akan masuk ke perguruan tinggi menjadi mahasiswa. Sampai jumpa, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Saya Valencia Melvinsi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik dari SGU maupun dari Media Academy. Berterima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih, izin live Ibu. Terima kasih juga Pak Musidi. Sharingnya.